Masyarakat Pekon Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat dibuat resah dengan keberadaan harimau yang berkeliaran di pemukiman warga dan memangsa hewan ternak. Yolanda, warga Pekon Padang Cahya mengungkapkan, pada Selasa 1 November 2022, sekitar pukul 20, ia bersama keluarga sempat mendengar suara yang tidak wajar dari hewan ternak kambing miliknya. Yolanda melihat keluar rumah melalui jendela dan menyaksikan satu ekor kambingnya diseret masuk ke semak-semak. Keesokan harinya, Yolanda bersama suaminya, Jamidi, memeriksa kandang kambing dan melihat ada satu kambing betina berukuran besar sudah tidak ada. Saat itu, kondisi kandang sudah jebol yang diduga diterjang harimau. Ia mengungkapkan, mulanya ada 5 kambing di dalam kandang yang berada di belakang rumah. Saat diperiksa, ada satu ekor kambing sudah tidak ada di dalam kandang. Karena khawatir harimau akan datang lagi, 4 kambing lainnya dievakuasi ke rumah kerabat untuk diamankan. Namun saat perjalanan mengantar kambing-kambing tersebut, ada satu ekor kambing yang mati, sehingga hanya tersisa 3 ekor kambing. Tadinya kan kami habis sholat isya, udah itu kan udah kami nonton kan, udah nonton tuh kan ada kambing kecil kan, lubek-lubek gitu kan, udah itu udah sebentar, pas jam 8 itu kita dengar kan kayak apa tuh namanya, kayu jatuh gitu mah, dobrak-dobrak gitu. Kata saya senterin dari jendela, kata saya nggak usah turun, kata saya. Ya ini senterin dari jendela situ. Udah itu pas itu goyang-goyang di sana, ya udah kata saya di seberang kali itu udah goyang-goyang pohonnya tuh udah inilah gitu. Udah itu udah di sana, udah dia tahu kan, dia turun ke kandang. Udah itu dilihat. Sekitar itu spontan lah gitu, spontan, orang kambingnya juga diambil langsung spontan dibawa ke situ, ke bawah. Jendela udah itu langsung turun. Ya udah itu kan, nah dia bikin api, udah itu dia teriak-teriak, mama katanya kambingnya nggak ada, yang gede, babon gede katanya nangis. Kata saya, ya nangis lah kami bertiga kan, sedih kan, kambingnya gede, hilang kan, jadinya ya udahlah kata. Gimana lagi, terus anak kami kan kata, langsung panas dingin itu anaknya kan, ketakutan dia kan. Mungkin udah itu nangis terus, ya udahlah kata saya, ntar kalau ada uang kita beli lagi gitu. Kambing kita ada berapa ekor, Bu? Yang di sini 5 sama yang diambil 1 itu. 4. Terus sisanya sekarang gimana? 4, itu mati 1. Oh, mati. Udah mau diungsiin, udah itu malah mati 1. Yang lainnya? Yang lainnya ya udah diungsiin dulu. Ntar kalau udah aman, kata bapak petugasnya kalau udah aman ntar dibawa naik lagi. Ya udah kata saya. Itu diungsiin kemana, Bu? Di mana? Diungsiin kemana? Ke sebelah. Ke rumah saudara apa? Ke tempat Mbak Barno. Saudara itu kita. yang biasa jual beli kambing. Di situ. Untung aja dia mau, katanya kandangnya tadi penuh kan. Udah itu kata aku, saya ceritakan di sini udah diambil sama harimau 1. Ya udah kalau kayak gitu Mbak turun aja, kata Mbak Barno kayak gitu. Udah akhirnya dibawa turun, udah itu mati 1. Jadi 2 kehilangan. Kepala Resort TNBBS Balik Bukit, Riga Dewanggawian menyampaikan, pihaknya langsung menuju lokasi setelah mendapat laporan dari pemilik hewan ternak bahwa telah terjadi konflik antara manusia dengan satwa liar jenis harimau. Berdasarkan hasil pemantauan, telah ditemukan beberapa jejak kaki harimau dengan panjang diperkirakan mencapai 12 cm dan juga jalur keluar masuk hewan buas tersebut. Ini kan tidak ada pembanding. Ditemukan pula bercak-bercak darah diduga berasal dari hewan ternak yang telah dimangsa oleh harimau. Ia juga menemukan jejak baru harimau yang mengarah ke semak-semak. Namun pihaknya belum berani masuk dan masih melakukan pemantauan di sekitar lokasi. Riga mengatakan lokasi tersebut memang berada tidak jauh dari wilayah TNBBS, sehingga kemungkinan harimau tersebut berasal dari hutan lindung yang keluar mendekati pemukiman untuk mencari makan. Sebab di habitat aslinya sudah merasa terusik atas aktivitas manusia di dalamnya, seperti aktivitas memikat burung dan lain sebagainya, sehingga harimau merasa terusik dan keluar mencari makan di dekat wilayah pemukiman warga. Akibatnya hewan ternak warga menjadi korban. Ringga pun mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan harimau tersebut tidak lagi masuk ke pemukiman warga. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dan hati-hati saat melintasi
saat melintasi atau melakukan aktivitas di dekat lokasi perlintasan harimau. Dugaan kami kenapa harimau itu bisa keluar dari Taman Nasional, pertama dari hasil kami melakukan patroli di dalam Taman Nasional banyak aktivitas masyarakat. Salah satunya mengikat burung, jadi banyak aktivitas. Artinya satwa harimau tersebut sudah terusik dengan kita juga, karena aktivitas kita di Taman Nasional, sehingga harimau tersebut keluar mencari makan. Kira-kira seperti itu. Bagian ini konflik satwa harimau dengan manusia yang berada di daerah Talang Cecahan, Pemangku Waihanda, Bekon, Padang Cahaya. Jadi kronologisnya tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 8 pagi kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada 1 ekor kambing milik masyarakat dimakan atau diterkam oleh harimau. Kemudian sekitar pukul 9 pagi kami meluncur ke lokasi untuk mengecek apakah informasi itu benar atau tidak. Kemudian di lokasi mungkin sekitar jam 10 lah ya sampai kita melakukan cek lokasi. Hasil pengecekan ditemukan bahwa di lokasi kita berjumpa dengan saudara Jamidi. Berdasarkan keterangan beliau bahwa kambing yang dimakan oleh atau yang diterkam oleh harimau itu milik beliau 1 ekor betina dewasa. Kemudian kami melakukan pengecekan di lokasi TKP dan kami menjumpai jejak harimau. Kemungkinan itu jejak itu kita temukan ada di situ pada saat kejadian si harimau melakukan atau menerkam si kambing. Kita telusuri jejaknya. Kita juga menemukan bercak darah di daun yang kita duga adalah darah dari kambing tersebut, karena kambing tersebut dibawa oleh si harimau. Dan menurut keterangan Pak Jamidi, harimau tersebut memakan kambing itu atau menerkam kambing itu sekitar pukul 20 malam, jam 8 malam, tanggal 31 September. 31 Oktober. Oh iya, maaf. 31 Oktober. Gak apa-apa, nanti dia dikit. 31 Oktober malam, jam 8 malam. Kemudian kami juga setelah melakukan pengecekan di lokasi, kami melakukan koordinasi dengan aparat desa dan langsung bertemu dengan Pratin Padang Cahaya. Kami meminta Pratin untuk menghimbau masyarakat sekitar lokasi kejadian agar selalu waspada, berhati-hati, kemudian tidak melakukan kegiatan dimulai pukul 4 sore atau jam 16.00 sampai dengan pagi. Karena dugaan kami bahwa harimau tersebut melakukan kegiatannya di malam hari. Kalaupun memang ada hal yang mendesak, masyarakat harus melakukan kegiatan atau keperluan mendadak, tidak sendirian, minimal dua orang, jadi tidak boleh sendirian. Itu harapan kami. Kemarin kita koordinasi dengan Pak Pratin, kita sampaikan seperti itu. Kemudian sekira jam 5.30 sore atau jam 17.30 tanggal 1 November kami melakukan kegiatan pemantauan dan penghalauan yang kita lakukan di lokasi.
yang lokasinya di rumah Pak Jamidi. Yang kita lakukan adalah membuat api unggun, kemudian meledakkan mercon. Harapannya agar satwa tersebut menjauh dari lokasi dan kembali ke Taman Nasional. Oh ya, jarak antara Taman Nasional terdekat, batas Taman Nasional terdekat ke lokasi kejadian kurang lebih 584 meter di luar Taman Nasional. Jadi dugaan kami bahwa satwa tersebut, harimau tersebut adalah satwa yang keluar dari Taman Nasional. Kami pada tanggal 1 tersebut mulai dari jam 17.30 sampai pagi hari melakukan kegiatan penghalauan, kemudian pemantauan. Selanjutnya pada tanggal 2-nya kami melakukan pengecekan lagi lokasi, dan kami menemukan jejak baru yang kita duga adalah jejak harimau yang kemarin. Dan menurut jejak yang kita temukan, harimau itu berjumlah satu ekor yang kita temukan menurut jejak. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan Babin Kaptimas. Selama koordinasi kita buat kesimpulan bahwa sementara ternak yang ada, khususnya punya Pak Jamidi yang 4 ekor, kita evakuasi. Jadi sekitar pukul 9.30 kita lakukan evakuasi terhadap kambing tersebut yang berjumlah 4 ekor milik Pak Jamidi dan 4 ekor milik Pak Jarwo. Sementara itu hari ini kemudian rencananya kita juga masih akan melakukan pemantauan lagi di lokasi dan melakukan penanggulangan. Artinya penanggulangan tadi kita melakukan tindakan seperti yang semalam, kita buat api, kemudian mercon. Nanti harapannya satwa harimau tersebut tidak mendekat. Demikian. Dari Lampung Barat, Echa Wahyudi, Kupas TV, melaporkan.